Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita, nomor peserta 39068 dari SMP Negeri 2 Badau, Kabupaten Belitung. Di sini saya ingin menyampaikan materi tentang optimalisasi labor komputer. Tapi sebelumnya, izinkan saya share screen dulu. Nah, dasar hukumnya yaitu Permen 24 tahun 2007, salah satunya tentang standar sarana dan prasarana, baik itu untuk SD, SMP, ataupun SMA. Nah, lab komputer ini berfungsi sebagai tempat mengembangkan keterampilan dalam bidang TIK, menampung kurang lebih satu rombongan belajar atau rombel ya, yang bekerja dalam kelompok kurang lebih 2 orang. Kemudian untuk luas ruang labor komputer itu 2 meter persegi per peserta didik ya. Luas minimumnya 30 meter persegi dan lebar minimumnya 5 meter. Dan tentunya dilengkapi sarana minimal sebagaimana yang distandarkan. Nah, kenapa lab komputer itu penting? Yang pertama itu agar proses pembelajaran TIK dapat terlaksana sesuai dengan amanat dan tuntutan kurikulum. Kemudian untuk mendukung aktivitas pembelajaran dengan memanfaatkan komputer sebagai media pembelajaran. Terus yang ketiga, agar guru dan siswa dapat memanfaatkan sumber daya internet yang ada di sekolah tersebut ya untuk keperluan pendidikan. Agar apa? Guru dan siswa di sini tidak tertinggal dalam persaingan global dalam menghadapi tantangan global. Nah, pengelolaan suatu lab komputer meliputi ada 4 tahap. Di sini akan saya bahas ada perencanaan, pengelolaan, pemeliharaan, dan keberlanjutan. Perencanaan, kita lihat, ini merupakan langkah awal di mana dalam pengelolaan suatu lab, mulai dari perencanaan yang harus dilakukan pengadaan perangkat hingga membuat rencana kegiatan atau program kerja ya. Kemudian program kerja ini atau perencanaan ini bisa dibuat untuk jangka panjang ataupun jangka pendek. Terus ditindaklanjuti, hasil perencanaannya disampaikan kepada pimpinan sekolah, wakasek, sarana, ataupun kepala sekolah. Perencanaan yang kedua, kita harus mengidentifikasi kebutuhan perangkat keras, ya, seperti apa, PC, jaringan, LCD, printer, dan lain sebagainya. Terus identifikasi juga kebutuhan perangkat lunak, seperti operasi Windows, ya, software, dan juga identifikasi kebutuhan perangkat pendukung seperti apa, listrik, jangan sampai ada yang tidak terbungkus, kabel, meja kursi yang rusak, AC, papan tulis, dan lain sebagainya. Nah, perencanaan yang ketiga, kita harus membuat lab tata ruang lab ya. Tentunya tata ruang ini disesuaikan dengan sekolah masing-masing Bapak Ibu. Kemudian tahap selanjutnya pengelolaan, di mana merupakan kegiatan inti seorang pengelola laboratorium yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi lab dalam mendayagunakan SDM yang tersedia ya, baik secara efektif dan efisien. Nah, dengan adanya pengelolaan yang baik, maka laboratorium dapat digunakan sesuai dengan tujuan yang direncanakan. Kemudian pengelolaan yang kedua apa? Tentunya kita membuat jadwal aktivitas seperti apa? Adanya aktivitas pembelajaran TIK, aktivitas pembelajaran mapel-mapel yang lain yang menggunakan lab komputer ya, dan ataupun bisa juga aktivitas pengembangan diri guru dan siswa ya, dan ekstrakurikuler tergantung waktu ya. Kemudian membuat jadwal piket. Nah, ini dibuat oleh guru ataupun laboran atau teknisi ya. Kemudian mengelola kelompok minat ya, guru dan siswa tentunya. Tahap selanjutnya adalah pemeliharaan. Nah, agar perangkat ini baik itu perangkat keras, lunak atau pendukung
tidak cepat rusak, maka adanya usaha pemeliharaan. Ada yang sifat aktif dan pasif. Kalau aktif, pengelola yang bertugas. Kalau yang pasif, ya semua pengguna harus menjaga barang-barang yang ada di lab komputer tersebut. Pemeliharaan kedua apa? Harus adanya tata tertib ya. Supaya apa? Supaya pengguna mengetahui aturan yang ada di lab komputer tersebut. Ada yang menginstal software, antivirus, mengatur setting jaringan, mendisabel beberapa saluran input untuk mengurangi penyebaran virus. Itu pemeliharaan yang selanjutnya. Terus apa sih keberlanjutannya? Ya, keberlanjutan ini agar apa? Laboratorium dapat bertahan dan berkembang dalam menjalankan fungsinya. Jadi selalu mengusulkan anggaran untuk perbaikan, artinya selalu update setiap tahunnya. Kalau perlu membuat program kemitraan kerjasama dengan pihak lain ya untuk mendapatkan bantuan komputer. Kemudian ada lagi mengembangkan unit usaha untuk pemberdayaan lab. Nah, SDM pengelolaan lab komputer seperti apa? Ya, di sana ada yang namanya koordinator labor, ada 3, lab komputer, IPA, dan bahasa ya. Tentunya lab ini disesuaikan dengan sekolah Bapak Ibu. Mungkin ada yang 3, ada yang 2, ada yang 1. Nah, masing-masing dilengkapi yang namanya teknisi ataupun laboran jika ada ya. Jika tidak ada berarti ini yang harus diusahakan. Kemudian pembagian tugas untuk lab secara umum ini misalnya koordinator ya. Apa sih tugas koordinator? Oh, ternyata dia mengkoordinasi seluruh labor, baik itu IPA, bahasa, komputer. Ya. Kemudian kepala labor, apa sih tugasnya? Oh, saya mengolah salah satu labor yang ada di sekolah. Ya, sesuai bidang ilmunya dan tentunya memiliki sertifikat kepala labor. Teknisi dan laboran. Nah, kalau teknisi membantu kepala labor mempersiapkan alat dan bahan praktikum. Sementara laboran membantu kaleb, terutama dalam hal administrasi dan penyelenggara. Nah, teknisi dan labor itu SDM-nya harus sesuai dengan bidang ilmu yang relevan. Tapi kebanyakan di sekolah-sekolah itu tidak sesuai ya Bapak Ibu. Kemudian contoh uraian tugas kaleb komputer nih. Ini hanya contoh. Apa yang dilakukan seorang kepala labor? Merencanakan, menginventarisasi, melaksanakan perbaikan dan pemeliharaan, mengembangkan tim untuk kemajuan labor tersebut, mengembangkan kerjasama, ya pemanfaatan dan peningkatan fasilitas laboratorium. Kemudian contoh uraian tugas seorang labor komputer. Nah, ini hanya contoh Bapak Ibu, kebetulan saya ambil dari SMP saya sendiri ya. Apa sih tugasnya? Yang pertama dia mendata dan menyusun daftar inventaris alat dan bahan, menginventaris dan menyusun jadwal pengguna labor, kemudian mempersiapkan alat dan bahan praktikum, mendampingi guru selama praktikum atau kegiatan pembelajaran, merawat yang kelima ya, merawat memelihara alat serta merapikan setelah digunakan. Kemudian yang keenam mencatat dan mendata alat yang rusak atau habis setelah digunakan. Nah, ini beberapa lampiran format pengelola lab komputer yang bisa kalian atau yang Bapak Ibu jadikan acuan ya. Terima kasih. Mungkin itu saja penyampaian materi optimalisasi laboratorium komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.